Nah waktu itu istri saya pulang dari pabrik. Dia kan pulang kan kadang-kala kalau kerjanya ngelembur pulang sampai jam 5:30 sore. Iya. Jadi dia itu pas lewat kebun, di situ kan ada kebun saudara. Dia lihat adik saya. Dia duduk sambil begini nih, ini sepamanya ambil duduknya begini nih. Dia begini, dia seperti orang sedang melamun. Gitu Bang. Jadi istri saya itu sempat berhenti melihat. Jadi dia mau dipanggil takutnya bukan adik saya, tapi itu percis seperti adik saya gitu ya. Dia dengar katanya ada yang ngetuk-ngetuk pintu di belakang. Dia kan langsung siapa tahu mungkin anak saya, tapi kan anak saya kan ngaji dari jam 4 juga udah pergi ngaji, yang satu lagi gak ada di rumah mesantren gitu. Dia buka, Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Wali Misteri. Nah, di segmen Warna-Warni Misteri kali ini saya berhadapan dengan salah seorang narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya yang dinilai ganjil. Seperti apa ceritanya, mari kita sapa. Apa kabar Pak Narlim? baik Pak. Ya. Nah, Pak Narlim, katanya Pak Narlim dulu punya pengalaman mistis yang dialami oleh keluarganya Pak Narlim ya. Pada waktu itu tahun berapa kejadiannya Pak? Tahun 2019. Berarti belum lama ya Belum Pak? lama ya, 2019. Ceritanya seperti apa sih itu yang bisa dinilai ganjil menurut Pak Narlim? Pada waktu itu istri saya itu kerjanya itu di pabrik. Iya. Garmen lah kalau zaman sekarang tuh ya. Pulangnya itu kan gak tentu. Kalau dia pulangnya nggak lembur ya jam 4 udah di rumah. Kalau pulangnya lembur ya ada kemungkinan sampai rumah maghrib gitu. Nah pada waktu itu kebetulan dia pulangnya lembur kerjanya, pulang sore dari sana kan jam 5, keluar sampai rumah kan minimal jam 6 tuh, setengah 6. Nah, jadi dia itu jalannya itu bentang, enggak lurus, jadi jalan mabal kebun. Ada itu jalan kebun. Nah, pas istri saya kan kebunnya itu jalannya tuh belok. Nah, kan otomatis motor itu nggak bisa cepat. Jadi lambat lah karena ada tikungan. Nah, kebetulan di situ ada kebun saudara saya itu pas tikungan. Di situ ada gubuk. Pas tengok ke kanan, ada perjalanan dia kan lambat itu motornya. Dia lihat ada adik saya. Kelihatannya memang benar, bukan kelihatan, memang benar kelihatan. Oh, di kebun itu? Iya. Di kebun itu ketemu atau melihat adik saya. Adik saya. Nah, adik saya itu lagi duduk. Dia duduk sambil begini nih, ini sepamanya ambil duduknya begini nih. Dia begini, dia seperti orang sedang melamun. Gitu Bang. Jadi istri saya itu sempat berhenti melihat. Jadi dia mau dipanggil takutnya bukan adik saya, tapi itu percis seperti adik saya gitu ya. Jadi dia cuma bilang, coba Tok, kamu lagi ngapain? Namanya Warnoto. Oh, Warnoto namanya. Iya. Jadi dia bilang cuma Tok gitu ada ya. Tok, kamu lagi ngapain di situ? Ini hari udah sore katanya. Kok Warnoto nggak jawab ya? Dia perasaannya, mungkin bukan Warnoto kali. Dia begitu. Mungkin orang lain, tapi kan persis itu seperti Warnoto. Jadi dia nggak banyak cerita, dia langsung pulang. Sampai rumah bertemu saya, bilang, Pak, di kebun Uwa ada Warnoto. Loh,
kok nggak mampir dulu ke rumah, ke kebun, kata saya. Terus saya kan dari jam 4 ada di rumah, katanya. Ya nggak tahu lah. Tapi saya juga masih tanda tanya sih kali Warnoto atau bukannya. Memang dia persis seperti adik kamu, katanya. Kan dia bilang, saya bilang, toh kamu lagi ngapain? Dia nggak sama sekali nggak nengok, nggak jawab, kata istri saya tuh. Jadi gitu aja lah Pak, samperin dulu siapa tahu betul atau bukan Warnoto. Mungkin dia ada masalah kali sama keluarganya, dari kesini mau kesini gitu, bapaknya nggak ada, ya mungkin ke kebun gitu. Ya saya kan penasaran, ya udahlah saya mau ke kebun. Pas ke kebun, waktu yang bergelap nih, udah mau azan. Terus di masjid juga udah maju, itu kalau mau azan tuh pujian tuh ya, pujian, selawatan dulu. Yalah kasihan, siapa tahu Warnoto atau bukan, saya penasaran kan ya, siapa tahu ya adik saya dia lagi punya masalah. Ya saya langsung ke kebun. Sampai di kebun, kok Warnoto nggak ada ya? Kata istri saya, katanya ada Warnoto di sini. Saya penasaran ya, saya langsung masuk aja dari jalan tuh, langsung masuk ke kebun. Saya lihat ke sana kemari, nggak ada ya, kemana? Saya langsung merokok dulu nih, merokok sampai 1 batang, sampai terdengar suara azan maghrib, tapi Warnoto nggak ada. Ya udah, saya pulang aja dulu. Saya nyampe ke rumah, istri saya bilang, Pak, Warnoto udah pulang, katanya. Loh, kok udah pulang? Iya, tadi dia ketuk-ketuk pintu, saya buka, kata istri saya tuh. Sekarangnya dia di mana? Ada, lagi mandi, kata istri saya tuh. Oh ya udahlah, kalau udah nyampe nggak apa-apa, mungkin selingsinan jalan kali gitu ya. Entah jalan mananya saya nggak tahu, pokoknya berarti selingsinan jalan. Ya udahlah kalau begitu nih, saya langsung ngobrol-ngobrol sama istri. Saya ini pengen ngopi, saya mau ngopi dulu nih, gitu. Mau ke dapur, ya udah Pak, sana bikin. Ya istri saya ya namanya juga orang dari pabrik, ya mungkin capek, mau bikin kopi ya udah bikin aja sendiri gitu Pak, gitu ya. Iya. Jadi saya ya langsung aja. Nah istri saya langsung ya udah sana bikin aja sendiri, ya gitu. Ya, saya bikin. Saya ingat kata istri saya, Warnoto udah pulang katanya, lagi mandi, kita gitu ya. Tapi kok kedengaran ada suara orang mandi, gitu ya. Jadi saya kan tanda tanya nih. Saya penasaran apakah dia lagi buang air besar, kan kalau buang air besar nggak terdengar apa-apa ya. Sementara pintu belakang masih tertutup. Masih ada slotnya. Ada kan, cuma begini. Jadi istri saya itu ketika saya belum datang, dia terdengar ada suara yang ngetuk pintu. Nah, awalnya dia kan langsung, siapa tahu mungkin anak saya. Tapi kan anak saya kan ngaji. Dari jam 4 juga udah pergi ngaji. Yang satu lagi gak ada di rumah, mesantren gitu dia. Begitu yang ngetuk pintu, dia dikira saya pulang jalan belakang gitu. Nah, langsung dia dibuka, ternyata ada Warnoto lagi duduk di situ, sambil menghadap ke arah Gulau Lamongan. Jadi gini, Tok, kok kamu ada di sini? Kakak kamu nyariin, emangnya kamu nggak ketemu? Dia nggak jawab sama sekali. Diam aja. Yaudah kalau mau masuk, katanya. Dia jangan itu, berdiri langsung masuk. Langsung istri saya nutupin pintu, dia masuk ke. Berarti jelas ya? Jelas itu Warnoto, benar. Mukanya, tubuhnya kurus. Kata istri saya nih, ya masuk ke kamar mandi, mungkin dia mau mandi. Saya duduk, lama-kelamaan saya mau ngopi nih. Langsung ke dapur, kata istri saya, kok lagi mandi tapi kok kedengaran ada kecopak-kecopuknya ya. Mungkin kali dia lagi buang air besar. Sampai lama-kelamaan, jadi saya kan penasaran, Mak. Buka pintu, ternyata kan nggak ada. Nggak ada di kamar mandi itu. Jadi saya langsung kaget.
langsung saya buka pintu belakang tuh, tapi kan itu udah diselot ya. Saya buka, saya kagak, mungkin dia keluar ya. Nah pas saya keluar, saya nengok ke kanan, pertama nengok ke kiri, nengok kanan, karena ada jalan di situ, jalan setapak yang mau menuju ke warung kecil itu. Nah sempat saya lihat dia lagi jalan ngungkung, kelihatan punggungnya. Jarak berapa ratus meter kalau kira-kira? Itu nggak jauh, kita 15 meter, 10 meter lah. 10 meter? Iya, tapi kan itu udah maghrib itu, jadi nggak terlalu, tapi bungkul gitu kan kelihatan. Iya. Terusnya, Tok, kamu mau kemana? Kata saya itu. Dia nggak bilang. Saya itu, mungkin dia mau ke warung kali. Perasaan saya, karena kan jalan menuju ke warung itu. Ya udah, saya bilang. Langsung ke depan, saya tutup. Pas di situ ada suara telepon. Ada yang ngebel. Iya. Nah, di situ langsung saya angkat. Warna tuh meninggal. Saya kaget tuh. Astagfirullahaladzim. Yang betul, iya. Jam berapa menerima teleponnya? Ya kalau itu maghrib, kita lewat maghrib sih. Lewat maghrib. Yang benar Pak. Wah, kok kamu baru ngasih kabar saya, kata. Pak, Kang kamu. Saya ngasih kabar Akang dari jam 10 kejadian udah ngasih kabar. Jam 10 pagi? Iya. Kok Kakang nggak? Oh iya betul. Saya nggak bawa HP-nya dibawa sama istri saya. Sedangkan kalau kerja di pabrik itu HP kan dipinta oleh sapam itu, nggak boleh bawa HP ke dalam, langsung dimatiin HP itu. Nanti pulang baru dikasih. Nah, pas saya begitu ceritanya begitu, terus lihat tuh memang panggilan tak terjawab itu banyak sekali, ada 4 atau 5-nya panggilan tak terjawab itu. Nah di situ saya kaget bener, ya betul. Aduh, langsung aja, Bah, udah nggak usah ikut, karena besoknya kerja. Saya langsung mau ke sana, ke Hargelis. Oh, Hargelis? Iya, di Hargelis. Langsung ke Hargelis, ya sampai situ ya udah. Dia kan nggak dikuburnya nungguin saya, jadi nggak sempat. Ya lagi, ya udah di riung-riung, meninggal udah benar di situ. Jadi. Nah ini masalahnya, meninggalnya jam 10 pagi, sementara almarhum Warnoto sempat ketemu sore. Ini yang kadang-kadang ini aneh juga ya sebetulnya. Ya itu kata orang mungkin itu mengasih kabar kali ya sama saudaranya bahwa saya udah meninggal, mungkin gitulah. Saya di luar negeri itu bertemu sama istri, bertemu sama saya dengan berwujud seperti itu, seperti semi orangnya. Terus setelah nyampe ke kediaman almarhum seperti apa? Nah, saya langsung cerita nih, nanya bukan, ini kejadiannya bagaimana bisanya Warnoto meninggal? Dia kan waktu sebelum seminggu meninggal, saya juga pernah main sih ke sana. 1 minggu kemudian sebelum dia meninggal, dia sehat-sehat aja. Nah, cuma dia udah mempunyai gejala penyakit paru-paru, udah lama kelamaan makin parah. Kesempat dia muntah darah, batuk-batuk, pingsan gitu. Nah, akhir kemudian istrinya itu sehari-harinya kan karena Warnoto nggak bisa kerja, dia jualan gadung. Iya. Nah, begitu jualan gadung, istrinya dari pagi sampai jam 12 belum pulang. Dia mungkin terasa lapar. Si Warnoto itu pengen makan, lihat ke dapur nggak ada nasi.
Jadi seolah-olah mungkin apa ada yang dimakan, ada gadung. Nah, gadung itu langsung dia dimasak, digoreng. Aturan kan menggoreng gadung itu pakai minyak, jadi sepertinya itu disangrai, seperti nyangrai kerupuk. Dia makan. Setelah makan itu perutnya itu panas. Nah, begitu panas-panas dia berteriak, tolong, tolong. Kata bibi saya yang ngeritain asal dia meninggal itu. Tolong, kenapa itu? Saya ke situ, itu bibi saya ke situ, emang kenapa toh kamu? Saya perutnya panas, emangnya kenapa panas? Tahu, pokoknya saya panas, sempat dibanjurin sama bibi saya itu. Air hampir jatuh ke bawah, dibanjur. Manggil orang tua saya, bilang itu Warnoto sedang kayak seperti orang keserumahan. Dibawa ke rumah saya, ke ayah saya tuh. Nggak lama kemudian dia meninggal. Itu alatnya begitu. Warnoto. Dia Terus meninggalkan berapa anak? meninggalkan dua anak, Pak. Jadi yang ditinggalkannya itu, yang satu di umur 4 tahun, Iya. yang di perut sekitar 8 bulan. Oh, masih meninggalkan yang di kandungan juga ya? Iya, yang ditinggalkan di kandungan itu, di perutnya itu 8 bulanan. Nah, kalau pokoknya saya gimana ya, sosok Warnoto itu Kesian banget ya. iya, Pak. Jadi intinya mah saya nggak bisa inilah Ya, kebayangannya. mudah-mudahan Warnoto diampuni segala dosa-dosanya ya, Iya, Pak iya. Narlim ya. Dan semua keluarganya juga semoga diberi ketabahan. Oke, terima kasih Pak Narlim ya, sudah bisa berbagi pengalaman. Iya. Demikianlah pemirsa, pengalaman yang dialami Pak Narlim. Dan bagaimana dengan Anda? Ada dulu baru yakin atau yakin dulu baru ada? Saya Walim Nur Hadi, pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita mistis berikutnya.